Selamat siang, Bu Epi. Selamat siang Bu Desti. Oke, Bu Epi kelihatannya hari ini semangat ya. Gimana kabarnya, Bu Epi? Baik Bu Desti, gimana dengan Bu Desti? Alhamdulillah sehat juga dan baik juga. Oh ya, Bu Epi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya karena bersedia hadir di sini untuk coaching bersama saya sebentar di sini. Bu Epi bisa luangkan waktu Bu Epi. Saya ucapkan terima kasih, Bu Epi ya. Baik Bu, saya yang berterima kasih karena Ibu sudah memberikan waktu untuk menolong Oke. saya memberikan coaching hari ini. Oke, baik Bu Evi. Sebelum kita lanjutkan nih Bu Evi, sebenarnya tujuan Bu Evi coaching ini nantinya apa ya Bu? Tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita nanti? Tujuan yang ingin saya capai sebenarnya dari coaching kita kali ini Bu, saya lebih bersemangat dan saya mendapat solusi untuk menghadapi anak-anak saya yang sering sekali tidak mengerjakan PR. Jadi dengan coaching ini saya dibukakan pikirannya dan menemukan strategi apa yang cocok untuk permasalahan yang dialami oleh anak saya. Oke, baik seperti itu Bu ya. Jadi kita sharing di sini, kita saling sharing ya Bu ya. Ya, Terus apa yang membuat Bu Evi, apa yang membuat Bu Evi menginginkan hal itu? karena kewalahan saya, Bu. Saya serba salah di dalam mengajar. Saya tahu Mm, minat belajar anak saya itu sangat rendah sekali. Jadi hal mm, dari mana saya peroleh itu karena saya sudah pernah melakukan seperti observasi juga dan anak-anak ini kan saya sudah ikuti mulai dari kelas 7. Nah, sekarang mereka mm. itu sudah di kelas 8 dan perilakunya masih sama. Jadi saya ingin sekali mereka ini berubah perilakunya. Memang saya juga berpikir untuk tidak memberikan PR, tetapi saya serba salah, Bu Desti. Kalau saya tidak memberikan PR, maka mereka tidak belajar di rumah. Itu terbukti dari hasil observasi saya yang saya berikan melalui puisi. Ternyata semua mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah memegang buku atau membaca buku kalau saya tidak memberikan PR. Seperti itu, Bu Desti. Baik, oke, ya udah. Oh, jadi intinya Bu Evi pingin perilaku anak ini berubah. Benar begitu Bu Evi? Iya, Bu Desti. Oke, siap. Bagus sekali Bu Evi karena sebagai guru emang perubahan perilaku anak itu salah satu indikator keberhasilan kita ya. Iya, Bu Benar Bu Desti. Evi? Oke. Nah, coba sekarang Bu Evi ceritakan permasalahan dari anak yang tidak mau membuat PR itu seperti apa Bu Evi? Apakah berulang-ulang terus seperti itu atau bagaimana? Ya, jadi ada beberapa anak Bu yang selalu melakukan hal yang sama. Jadi yang paling parah itu ada dua orang. Dari dua orang ini ada juga tingkat parahan yang berbeda. Yang satu itu memang sama sekali tidak mau mengerjakan PR, sementara yang satu lagi masih mau walaupun tidak selalu, tapi masih mau. Tetapi satu lagi dia tidak mau mengerjakan PR-nya dan tidak hanya mengerjakan PR, di kelas pun memang dia daya tangkapnya rendah. Nah, justru itu karena daya tangkapnya rendah, waktu belajar di sekolah terbatas, maka saya berpikir untuk sepertinya mereka harus dikasih PR deh. Seperti itu. Ternyata tidak dikerjakan, jadi saya bingung bagaimana gitu, Bu Desi. Hmm. Oke, jadi pada intinya tujuan Bu Evi memberikan PR kepada anak murid itu sebenarnya agar mereka belajar lagi di rumah, Ya, ya Bu ya. Dan saya tangkap dari pembicaraan Bu Evi tadi ada dua anak yang berperilaku seperti itu ya Bu Evi. iya, iya. Oke, jadi Bu Evi sudah melakukan apa nih untuk mengatasi kedua murid ini? Nah, sebenarnya sudah melakukan pendekatan kepada anaknya. Anak yang pertama itu mengapa dia sering tidak mengerjakan PR? Jawabannya itu adalah bahwa orang tua tidak sanggup untuk ada satu mengatakan orang tua tidak sanggup mengajari di rumah karena orang tuanya pun tidak pernah sekolah. Nah, satu lagi bahwa dia harus bekerja di rumah.
karena orang tuanya punya warung ya, jadi dia sibuk untuk bantu orang tuanya jaga warung. Oke, oke, oke. Seperti itu ya. Jadi faktor dari keluarga sepertinya mempengaruhi ya, Bu Evi ya. Iya. Oke, jadi kira-kira rencana Bu Evi untuk rencana aksi yang akan Bu Evi lakukan untuk mengatasi masalah ini seperti apa? Jadi saya punya rencana ada 2 Bu sebenarnya. Iya. Karena saya tahu ada anak 2 pendekatannya berbeda kepada 2 anak ini. Nah, kalau pendekatannya berbeda, pada satu anak yang orang tuanya itu memang tidak bisa membantu di rumah, karena memang orang tuanya tidak tahu dia, maka saya akan menyuruh anak itu datang ke rumah aja deh, ke rumah saya sore hari. Jadi saya bisa mengajar. Jadi pulang sekolah, saya supaya bisa menguasai pelajaran yang dia tidak bisa dapat di sekolah. Oke, baik Bu Evi. Jadi saya bisa menarik kesimpulan. Maaf, jadi mungkin Bu Evi pengen ngasih jam tambahan di luar ya Bu Evi? Rencana Iya, selanjutnya ya? memberikan jam tambahan Bu. Oke, itu suatu hal yang baik ya Bu Evi, apalagi dengan di tengah kesibukan kita, dengan banyak kegiatan kita masih bisa meluangkan. Baik, Bu Evi, selanjutnya selain memberikan jam tambahan di luar, selama ini yang sudah Bu Evi lakukan itu belum Bu ya, baru rencana ya? Iya. Baru rencana. Jadi yang terpenting untuk Bu Evi dalam melakukan hal ini apa Bu Evi? Yang terpenting ya? Yang terpenting menurut saya sih kerjasama dengan orang tua Bu, karena bagaimanapun waktu anak paling banyak itu kan di rumah. Jadi paling tidak orang tua itu memberikan waktu untuk mendampingi anaknya saja, mendampingi anaknya supaya anaknya tidak asik main game, supaya anaknya tidak asik bermain-main. Nah, itu aja itu pun udah lebih dari cukup menurut saya, mendampingi anaknya setiap hari, tidak 1 jam apa 1,5 jam di rumah. Nah, kira-kira itu aja. Sudah cukup. Berarti intinya Bu Evi ingin orang tua memberikan perhatian yang lebih ya Bu ya? Oke, karena kadang memang kesibukan orang tua pun sampai tidak memperhatikan anaknya gitu ya Bu ya? Iya. Oke, jadi saya bisa nangkap mungkin kedepannya Bu Evi akan mengajak kerjasama orang tua ya? Iya, iya. Selain kerjasama dengan orang tua, mungkin ada pihak lain yang akan Bu Evi ajak kerjasama untuk menyelesaikan ini? Baik, Bu Desti, saya juga akan mengajak wali kelasnya, Bu. Wali kelasnya untuk memberikan waktu, untuk memberikan nasihat seperti pandangan kepada anak ini. Artinya anak ini mendapat motivasi dari beberapa orang, tidak cuma saya. Jadi kalau semua orang bekerja sama untuk menasehati, saya pikir anak ini pasti sadar. Iya, bahwa ternyata tidak cuma 1 orang yang menasihati, ada banyak orang. Jadi dia bisa berpikir dalam hatinya, oh saya harus berubah, kira-kira seperti itu. Oke, tadi kan yang mengalami perilaku seperti ini ada 2 anak ya Bu. Apakah rencana penyelesaian seperti yang sudah Bu Evi jelaskan tadi, Ibu berikan sama terhadap dua-dua anak itu atau beda-beda? Nah, saya mungkin kalau untuk dipanggil untuk yang pertama, yang orang tuanya sibuk, bukan karena anaknya lambat menangkap, cuma karena tidak ada waktu anaknya belajar di rumah, karena sibuk bekerja di warung. Maka pendekatannya adalah saya akan menelepon orang tuanya untuk datang ke sekolah untuk membicarakan perkembangan anaknya. Jadi cukup dengan memberikan anaknya waktu untuk belajar. Saya pikir itu aja untuk yang anak yang pertama. Tetapi anak yang kedua dia butuh 2 treatment. Yang pertama dia harus memang datang ke rumah saya karena memang dia lambat untuk menangkap pelajaran. Yang kedua saya butuh juga orang tuanya untuk memberikan waktunya untuk mendampingi anaknya. Baik, baik. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Bu Evi ini sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga ya Bu.
Ya, Memberi ya. perlakuan, oke, baik. Itu kreatif sekali Bu Evi dan bagus sekali. Nah, mungkin sedikit sebelum kita mengakhiri coaching, bisa Bu Evi simpulkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, Bu Evi? Baik, yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa sebenarnya setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya, dan khusus untuk masalah saya, perlu saya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak supaya serempak atau bekerja sama untuk menasehati anak, mendampingi anak belajar Bu, supaya mau anak ke bisa arah bandara. maksimal di dalam Kalau belajar. dari sini sebelah Baik, kanan, Bu. Depan tadi Samsat kita. sedikit lagi Bu Evi ya sebelum kita mengakhiri. Tadi kan saya menangkap Bu Evi akan bekerja sama dengan orang tua, kemudian Ya. memberi jam tambahan di luar. Mungkin ada hal beda lain dari kebiasaan yang akan Bu Evi buat mungkin? Hal yang berbeda dari kebiasaan ya, hal yang berbeda dari kebiasaan sih, saya akan memberikan waktu lebih. Memang agak sulit buat saya Bu, karena saya juga mempunyai aktivitas di luar jam sekolah yang padat, tetapi Bu, mungkin di aku Bu. saya Nah, harus melakukan pendekatan yang berbeda, memberikan waktu yang berbeda, dan cara pembelajaran juga yang berbeda. Yang biasanya klasikal, saya harus individual dengan media pembelajaran mungkin yang lebih cocok untuk anak saya. Kira-kira gitu. Baik. Jadi bisa saya simpulkan komitmen Bu Evi mungkin ingin memberikan waktu lebih ya Bu Evi. Ya, ya, Itu tentunya di luar jam pembelajaran sekolah. ya, ya. Oke, baik. Oke, Bu Evi, saya rasa cukup. Saya sangat senang sepertinya Bu Evi bersemangat dan Bu Ya, Evi pun sudah menemukan solusi sendiri dari masalah Bu Evi ya. iya, iya. Oke, semoga bisa diterapkan dan semoga berhasil menyelesaikan permasalahannya. Sekali lagi saya ucapkan semangat ya Bu Evi ya, demi anak negeri. Ya, Bu Desti. Oke, baik Bu Evi, terima kasih cukup sekian coaching kita. Terima kasih, Bu. Iya, sama. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang, Bu Desti. Oke.